Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Muhammad dengan NIM 2362700032. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan cara kerja sistem yang telah saya kembangkan, yaitu Retail Analytics, sebuah sistem informasi analisis penjualan retail berbasis web yang dirancang untuk membuat perusahaan dalam mengelola aktivitas operasional penjualan, pengelolaan stok barang, penyusunan laporan, serta analisis data guna mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, sistem ini dibangun dengan menerapkan konsep Role Based Access Control atau RBAC, sehingga setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pada sistem ini terdapat 3 role utama, yaitu kasir, admin, dan super admin. Masing-masing role memiliki fitur dan kewenangan yang berbeda, sehingga setiap pengguna dapat mengakses menu yang sesuai dengan perannya. Nah, pada video ini saya akan mendemonstrasikan cara kerja sistem secara bertahap, dimulai dari role kasir, kemudian dilanjutkan dengan role admin, dan diakhiri dengan role super admin. Pada setiap role, saya akan menjelaskan fungsi dari setiap menu, alur penggunaan sistem, serta proses yang terjadi mulai dari pengelolaan data hingga penyajian informasi yang dihasilkan oleh sistem. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan mulai mendemonstrasikan sistem dari role kasir. Nah, pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan cara kerja sistem menggunakan akun kasir atau role kasir. Nah, role kasir merupakan penggunaan yang bertanggung jawab dalam proses operasional penjualan sehari-hari. Hak akses pada role ini difokuskan pada aktivitas transaksi serta pemantauan data yang berkaitan dengan proses penjualan. Oleh karena itu, kasir hanya dapat mengakses fitur-fitur yang mendukung pekerjaannya tanpa memiliki izin untuk mengubah data master maupun pengaturan sistem. Berikut saya akan menjelaskan setiap menu yang tersedia pada role kasir beserta fungsinya. Yang pertama itu kita harus login terlebih dahulu. Nah, setelah kita login, kita masuk ke tampilan dashboard. Nah, setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan menuju ke halaman dashboard. Nah, di bagian dashboard ini berfungsi sebagai pusat informasi yang memberikan gambaran umum mengenai aktivitas penjualan yang sedang berlangsung. Pada halaman ini, sistem menampilkan berbagai informasi penting seperti jumlah transaksi yang telah dilakukan, total nilai penjualan, jumlah produk yang tersedia, serta kondisi stok barang. Informasi tersebut disajikan secara ringkas sehingga kasir dapat mengetahui kondisi operasional toko tanpa harus membuka setiap menu secara terpisah. Nah, selain itu juga, dashboard kasir juga membantu mengetahui apakah terdapat produk dengan stok yang mulai menipis, sehingga dapat segera diinformasikan kepada admin untuk dilakukan penambahan stok. Nah, kita masuk ke menu profil dulu. Nah, di bagian menu profil ini, menu ini digunakan untuk melihat informasi akun yang sedang digunakan. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat identitas akun seperti nama, alamat email, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan akun pengguna. Selain data akun, pengguna juga dapat memperbarui informasi profil apabila diperlukan. Misalnya mengubah nama atau memperbarui password agar keamanan akun tetap terjaga. Nah, dengan adanya fitur ini, setiap pengguna dapat mengelola akun pribadi secara mandiri tanpa harus meminta bantuan administrator.
Selanjutnya kita ke fitur produk. Nah, di bagian menu ini menampilkan seluruh daftar produk yang tersedia di dalam sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi nama produk, kategori, harga jual, stok yang tersedia, serta informasi pendukung lainnya. Bagi kasir, halaman ini berfungsi sebagai referensi ketika melayani pelanggan. Sebelum melakukan transaksi, kasir dapat memastikan bahwa yang dipilih masih tersedia dan mengetahui harga jual yang berlaku. Pada role kasir ini, menu ini hanya bersifat read only atau pengguna tidak dapat menambah ataupun mengubah maupun menghapus data produknya. Nah, kita ke fitur yang selanjutnya. Di sini ada fitur penjualan. Di bagian penjualan, kasir dapat memilih produk yang akan dibeli pelanggan, kemudian menentukan jumlah pembeli sesuai kebutuhan. Secara otomatis menghitung subtotal setiap produk, total pembayaran, hingga total keseluruhan transaksi. Proses perhitungan dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan secara manual. Nah, itu saja fitur-fitur dan penjelasan dashboard di role kasir. Nah, selanjutnya kita akan ke role admin. Nah, baik, pada bagian berikutnya saya akan mendemonstrasikan sistem menggunakan akun admin. Di role admin ini memiliki tanggung jawab dapat mengelola seluruh data operasional yang berkaitan dengan proses bisnis perusahaan. Selain dapat melakukan transaksi penjualan seperti kasir, admin juga memiliki hak akses untuk mengelola data master, memantau kondisi stok barang, melihat laporan penjualan, serta menganalisis data melalui dashboard analitik dan fitur forecasting. Dengan hak akses tersebut, admin berperan sebagai pengelola operasional yang memastikan seluruh data sistem selalu akurat dan terbarui. Nah, langkah pertama, kita harus login menggunakan akun admin. Nah, setelah kita login, kita diarahkan ke halaman verifikasi 2 langkah. Di sini kita harus memasukkan kode OTP yang sudah dikirim ke akun admin kita. Nah, kita sudah masuk di tampilan dashboard admin. Pada halaman dashboard ini berfungsi sebagai pusat informasi yang menyajikan ringkasan kondisi operasional perusahaan secara real time. Pada halaman ini, admin dapat melihat berbagai informasi penting seperti total transaksi, total penjualan, total produk, jumlah kategori, dan jumlah supplier, serta kondisi stok barang, dan grafik penjualan. Penyajian data dalam bentuk grafik dan kartu informasi memudahkan admin untuk mengetahui perkembangan bisnis, tanpa harus membuka setiap menu secara terpisah. Dashboard admin ini
juga membantu mengidentifikasikan kondisi yang memerlukan perhatian, seperti penurunan penjualan atau stok produk yang mulai menipis. Nah, kita mulai di bagian profil. Di bagian profil digunakan untuk melihat informasi akun admin yang sedang digunakan. Selain melihat identitas pengguna, admin juga dapat memperbarui informasi profil maupun mengganti password sebagai langkah untuk menjaga keamanan akun. Kemudian kita masuk ke fitur produk. Nah, pada menu produk, pada role admin, menu ini digunakan untuk mengelola seluruh data produk yang dijual oleh perusahaan. Admin juga dapat menambahkan produk baru dengan melengkapi informasi tersebut seperti nama produk, kategori, harga jual, harga beli, stok awal, serta deskripsi produk apabila diperlukan. Selain menambahkan produk, admin juga dapat memperbarui informasi produk apabila terjadi perubahan harga maupun informasi lainnya. Dan apabila terdapat produk yang sudah tidak dipasarkan, admin dapat menghapus data tersebut sehingga daftar produk tetap tersusun rapi dengan baik. Selanjutnya kita ke kategori. Nah, pada menu kategori ini digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya, sehingga pengelolaan data menjadi lebih terstruktur. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan kategori baru, mengubah nama kategori, maupun menghapus kategori yang sudah tidak digunakan. Pengelompokan kategori juga membantu proses analisis penjualan berdasarkan jenis produk pada dashboard analitik. Selanjutnya kita ke supplier. Nah, pada menu supplier, menu ini digunakan untuk mengelola seluruh data pemasok barang. Admin dapat menambahkan supplier baru, memperbarui informasi supplier, maupun menghapus supplier yang sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan. Informasi supplier yang tersimpan akan digunakan sebagai referensi ketika perusahaan melakukan proses pengadaan barang. Kita ke fitur stok selanjutnya. Nah, di menu fitur stok ini digunakan untuk mengelola seluruh persediaan barang yang tersedia di dalam sistem. Admin dapat melihat jumlah stok setiap produk secara real time, sehingga kondisi persediaan selalu dapat dipantau. Pengelolaan stok yang baik sangat penting agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kekurangan barang. Nah, selanjutnya kita ke fitur laporan. Nah, di bagian laporan ini digunakan untuk menghasilkan berbagai laporan operasional yang dibutuhkan oleh perusahaan. Laporan dapat ditampilkan berdasarkan rentang waktu sehingga memudahkan proses evaluasi. Nah, di bagian fitur laporan ini juga dapat mengekspor hasil penjualan atau transaksi atau stoknya. Di bagian sini kita bisa ekspor Excel atau PDF dan melihat informasi total penjualan, total transaksi, dan rata-rata transaksinya. Begitu juga di stok, kita bisa ekspor Excelnya atau PDF-nya. Di bagian sini kita dapat melihat total stok, total produk, dan stok menipis atau stok habis. Di bagian juga produk terlaris, kita dapat melihat apa-apa saja yang laris untuk di admin cabang Jakarta ini. Nah, selanjutnya kita ke fitur forecasting. Di bagian forecasting, ini, fitur ini digunakan untuk melakukan prediksi penjualan berdasarkan data historis yang telah tersimpan pada sistem.
Sistem akan mengelola data transaksi sebelumnya untuk memperkirakan kebutuhan stok maupun potensi penjualan pada periode berikutnya. Dengan adanya forecasting, perusahaan dapat merencanakan pengadaan barang secara lebih efektif sehingga mengurangi resiko kehabisan maupun kelebihan stok. Nah, berdasarkan demonstrasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa role admin memiliki tanggung jawab dalam mengelola seluruh aktivitas operasional perusahaan, mulai dari pengelolaan data master, persediaan barang, transaksi penjualan, hingga analisis data melalui dashboard dan laporan. Nah, dengan adanya fitur-fitur tersebut, admin dapat memastikan seluruh data operasional selalu akurat, membantu proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bisnis. Nah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan role super admin. Nah, pada bagian terakhir, saya akan mendemonstrasikan sistem menggunakan akun super admin. Super admin merupakan pengguna dengan hak akses tertinggi pada sistem retail analisis. Role ini bertanggung jawab dalam mengelola seluruh aktivitas operasional maupun administrasi sistem, mulai dari pengelolaan data master, transaksi penjualan, analisis data, pengaturan pengguna, hingga pemeliharaan sistem. Seluruh fitur yang tersedia pada sistem dapat diakses oleh super admin, sehingga aplikasi dapat dilakukan secara menyeluruh. Nah, sebelum kita masuk ke halaman dashboard admin, kita harus login dulu menggunakan akun yang sudah terdaftar di sistemnya kita. Nah, setelah login, kita akan diarahkan ke halaman verifikasi 2 langkah. Kita harus memasukkan OTP verifikasi 2 langkah yang sudah dikirim ke email yang sudah terdaftar di admin. Maksudnya yang sudah terdaftar di super admin. Nah, apabila sudah masuk, kita akan disuguhkan tampilan dashboard utama super admin. Nah, di halaman pertama yang ditampilkan dashboard berfungsi sebagai pusat informasi utama yang menyajikan ringkasan aktivitas operasional perusahaan secara real time. Nah, pada halaman ini ditampilkan berbagai informasi penting seperti total transaksi, total pendapatan, jumlah produk, jumlah kategori, jumlah supplier, jumlah pengguna, kondisi stok barang, serta grafik penjualan dan perkembangan bisnisnya. Melalui dashboard ini, super admin dapat memantau performa sistem secara keseluruhan tanpa harus membuka setiap menu secara terpisah. Nah, kita masuk ke profil dulu. Nah, di menu profil ini digunakan untuk melihat informasi akun yang sedang digunakan, serta memperbarui data pribadi apabila diperlukan. Super admin juga dapat mengganti password agar keamanan akun tetap terjaga. Nah, untuk dashboard analitiknya, kita masuk di bagian dashboard analitik. Nah, di bagian dashboard analitik ini merupakan fitur yang menyajikan hasil analisis data penjualan dalam bentuk grafik dan visualisasi yang lebih informatif.
Informasi yang ditampilkan meliputi perkembangan penjualan, pendapatan, tren transaksi, performa produk, serta berbagai indikator bisnis lainnya. Dengan adanya dashboard ini, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang tersedia, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Kita ke fitur produk. Di bagian produk ini, super admin dapat mengelola seluruh data produk yang dimiliki perusahaan. Pengguna dapat menambahkan produk baru, memperbarui informasi produk, menghapus produk yang sudah tidak digunakan, serta melakukan pencarian produk dengan lebih cepat. Setiap perubahan yang dilakukan akan tersimpan langsung ke dalam database, sehingga informasi produk dapat selalu diperbarui. Kita ke menu kategori. Di bagian kategori, digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya, agar data lebih terstruktur. Super admin juga memiliki hak penuh untuk menambahkan, mengubah, maupun menghapus kategori sesuai kebutuhan operasional. Kita ke supplier. Nah, di bagian menu supplier, menu ini digunakan untuk mengelola seluruh informasi pemasok barang. Data supplier yang tersimpan akan menjadi referensi ketika perusahaan melakukan pengadaan barang, sehingga proses pengelolaan stok dapat berjalan lebih efektif. Kita ke menu stok. Nah, di bagian stok, super admin dapat memantau jumlah stok seluruh produk secara real time. Selain melihat stok barang, super admin juga memiliki hak untuk melakukan penambahan stok, pengurangan stok, serta memantau riwayat perubahan stok yang terjadi setiap produk dibeli. Nah, kita lihat di sini ada riwayat stok. Nah, untuk menu riwayat stok ini digunakan untuk melihat seluruh aktivitas perubahan stok yang pernah terjadi. Riwayat tersebut mencatat proses penambahan stok, pengurangan stok, maupun perubahan lainnya, sehingga seluruh aktivitas dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Untuk stok menipis atau low stock, di bagian fitur ini menampilkan daftar produk yang stoknya telah berada di bawah batas minimum. Informasi tersedia membantu perusahaan menentukan prioritas pengadaan barang sehingga tidak terjadi kekurangan stok ketika permintaan meningkat. Karena di sini belum ada stok yang menipis, jadi semua kondisi stok saat ini aman. Nah, kita masuk ke bagian fitur penjualan. Nah, di menu penjualan ini, super admin juga dapat melakukan transaksi penjualan sebagaimana admin maupun kasir. Setelah transaksi berhasil dilakukan, sistem akan otomatis memperbarui jumlah stok barang dan menyimpan data transaksi ke dalam database sebagai sumber data utama proses analisis. Kita masuk ke menu forecasting. Di bagian menu forecasting ini, fitur ini digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan data historis yang telah dimiliki perusahaan. Hasil prediksi tersebut membantu perusahaan dalam menentukan strategi pengadaan barang sehingga risiko kelebihan maupun kekurangan stok dapat diminimalkan. Kita masuk ke fitur laporan. Di bagian fitur laporan ini menyediakan berbagai jenis laporan yang dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan evaluasi. Dan di menu ini bisa kita juga mengekspor laporan melalui Excel atau PDF.
bisa melalui Excel atau PDF. Nah, selanjutnya kita ke menu user manajemen. Di bagian menu ini, fitur ini merupakan salah satu fungsi utama yang hanya dimiliki oleh super admin. Melalui halaman ini, super admin dapat menambahkan akun baru, mengubah informasi pengguna, menghapus akun yang sudah tidak digunakan atau tidak aktif, serta mengelola data seluruh pengguna yang terdaftar pada sistem. Nah, dengan adanya fitur ini, pengelolaan akun dapat dilakukan secara terpusat dan lebih terorganisir. Selanjutnya kita ke fitur audit log. Nah, fitur ini digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas penting yang dilakukan oleh pengguna di dalam sistem. Informasi yang dicatat meliputi pengguna yang melakukan aktivitas, waktu pelaksanaan, serta tindakan yang dilakukan, serta menambahkan atau mengubah maupun menghapus data. Audit log sangat membantu proses pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas setiap penggunaan akun. Kita masuk ke menu monitoring. Nah, di menu monitoring ini digunakan untuk membantu kondisi sistem secara keseluruhan, termasuk aktivitas login pengguna dan status keamanan aplikasi. Melalui fitur super admin dapat mengetahui apabila terjadi aktivitas yang tidak normal, seperti percobaan login berulang kali atau akun yang terkunci akibat kesalahan memasukkan password. Nah, sekarang kita masuk ke menu backup. Nah, di menu backup ini, fitur ini digunakan untuk membuat salinan database sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kerusakan sistem maupun kehilangan data. Backup dapat dilakukan secara berkala sehingga seluruh data penting perusahaan tetap aman dan dapat dipulihkan apabila dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke menu keamanan ETL. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur ETL atau keamanan ETL. Nah, fitur ini salah satu fitur utama pada sistem ETL analisis adalah proses ETL, yaitu extract, transform, dan load. Pada tahap extract, sistem mengambil Nah, selanjutnya kita ke menu keamanan ETL. Nah, di menu keamanan ETL ini kita bisa melihat informasi total audit log, total backupnya, user yang aktif, dan semua total transaksi. Menu keamanan ETL ini untuk melindungi koneksi database, melihat informasi memori apakah cukup atau tidak, melihat semua tabel dan sumber yang tersedia, melihat timeout-nya, dan melindungi data warehouse yang siap digunakan.
Iya. Berdasarkan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa super admin merupakan role yang sangat berdasarkan demonstrasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa super admin merupakan role dengan akses paling lengkap pada sistem retail analysis. Selain mengelola seluruh aktivitas operasional seperti produk, stok, supplier, transaksi, laporan, dashboard analitik, dan forecasting, super admin juga bertanggung jawab dalam mengelola pengguna, mengatur hak akses, memantau aktivitas sistem, menjaga keamanan aplikasi melalui audit log, dan memonitoring, melakukan backup database, serta menjalankan proses ETL untuk mendukung analisis data. Pada hak akses kasir, admin dan super admin menerapkan konsep Role Based Access Control atau RBAC, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan mekanisme ini, keamanan data lebih aman, pengelolaan sistem menjadi lebih terstruktur, dan proses bisnis dapat berjalan secara efektif, efisien, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.